Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azam Izzatul Islam. Saya Rahbul Anas. Kami berdua di sini akan menjelaskan tentang materi presentasi, yaitu klasifikasi hadis dari segi banyak atau sedikitnya rawi, yaitu ada hadis mutawatir dan hadis ahad. Yang pertama adalah definisi hadis. Hadis merupakan sumber hukum kedua dalam agama Islam setelah Al-Quran. Hadis adalah segala sesuatu yang bersumber dari Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, maupun ketetapan beliau yang menjadi pedoman bagi umat Islam dalam menjalankan ibadah dan kehidupan sehari-hari. Dalam mempelajari hadis, salah satu aspek yang perlu diperhatikan adalah klasifikasi hadis berdasarkan kuantitas sanad. Kuantitas sanad mengacu pada jumlah rawi, periwayat yang terlibat dalam meriwayatkan suatu hadis. Klasifikasi hadis berdasarkan kuantitas sanad terbagi menjadi hadis mutawatir dan hadis ahad. Hadis mutawatir adalah hadis yang diriwayatkan oleh sejumlah rawi yang tidak mungkin bersepakat untuk berdusta, sedangkan hadis ahad adalah hadis yang diriwayatkan oleh sedikit rawi. Selain itu, terdapat juga klasifikasi hadis mutawatir berdasarkan kuantitas sanadnya, yaitu mutawatir lafzi, teks, dan mutawatir maknawi, makna. Mutawatir lafzi adalah hadis yang diriwayatkan oleh orang banyak dengan susunan redaksi dan makna yang sesuai benar antara satu riwayat dengan yang lain. Sedangkan mutawatir maknawi adalah hadis yang mutawatir dalam maknanya, namun lafaz teksnya berbeda. Klasifikasi hadis mutawatir dan hadis ahad memiliki peran penting dalam menunjukkan kekuatan dan keabsahan suatu hadis. Dengan memahami perbedaan antara keduanya, kita dapat lebih bijak dalam mengambil hukum dan petunjuk dari hadis-hadis yang ada. Kualitas hadis dari segi kuantitas sanad. Kualitas hadis dari segi kuantitas sanad dibagi menjadi dua, yaitu hadis mutawatir dan hadis ahad. Pengertian hadis mutawatir. Hadis mutawatir secara etimologi, yaitu kata mutawatir berarti mutatabi atau beriringan tanpa jarak. Dalam terminologi ilmu hadis, ia merupakan hadis yang diriwayatkan oleh orang banyak dan berdasarkan logika atau kebiasaan. Mustahil mereka sepakat untuk berdusta. Periwayatnya seperti itu terus menerus berlangsung semenjak takobat yang pertama sampai takobat terakhir. Ulama mutaqaddimin berbeda pendapat dengan ulama mutaakhirin dengan syarat-syarat hadis mutawatir. Ulama mutaqaddimin berpendapat bahwa hadis mutawatir tidak termasuk dalam pembahasan ilmu isnad al-hadis, karena ilmu ini membicarakan tentang sahih tidaknya suatu khabar. Syarat hadis mutawatir ada 3, yaitu 1. Yang pertama, harus diriwayatkan oleh sejumlah besar perawi dan dapat diyakini bahwa mereka tidak mungkin sepakat untuk berdusta. 2. Adanya keseimbangan antara perawi pada takobat pertama dan takobat berikutnya. Dan yang ketiga adalah berdasarkan tanggapan panca indera. Artinya harus benar-benar dari hasil pendengaran atau penglihatan sendiri. Syarat-syarat hadis mutawatir. Hadis mutawatir ada 3. Yang pertama adalah harus diriwayatkan oleh sejumlah besar perawi dan dapat diyakini bahwa mereka tidak mungkin sepakat untuk berdusta. Ulama berbeda pendapat tentang jumlah perawi hadis mutawatir, sekurang-kurangnya 5 orang. Alasannya karena jumlah nabi yang mendapat gelar ulul azmi sejumlah 5 orang. Al-Istihari menetapkan minimal 10 orang, karena 10 itu merupakan awal bilangan banyak. Demikian seterusnya sampai ada yang menetapkan jumlah perawi hadis mutawatir sebanyak 70 orang. Yang kedua, adanya keseimbangan antara perawi pada takobat pertama dan takobat berikutnya. Keseimbangan jumlah perawi pada setiap tawabat merupakan salah satu persyaratannya. Yang ketiga adalah berdasarkan tanggapan panca indera. Artinya yaitu harus benar-benar hasil dari pendengaran atau penglihatan sendiri. Oleh karena itu, apabila berita itu merupakan hasil renungan, pemikiran atau rangkuman dari suatu peristiwa atau hasil istinbat dari dalil yang lain, maka tidak dapat dikategorikan hadis mutawatir.
Berikutnya adalah macam-macam hadis mutawatir. Yang pertama ada mutawatir lafzi, kemudian mutawatir amali, dan mutawatir maknawi. Pengertiannya dari mutawatir lafzi adalah yaitu hadis yang diriwayatkan dengan lafaz dan makna yang sama serta kandungan hukum yang sama. Hadis mutawatir lafzi ini menurut Ibnu As-Solah, hadis di atas diriwayatkan lebih dari 70 orang sahabat, 10 diantaranya para sahabat yang digembirakan Nabi masuk surga. Bahkan An-Nawawi dalam Syarah Muslim memberitakan bahwa jumlah perawi mencapai 200 orang sahabat. Tetapi hal tersebut dibantah oleh Al-Iraqi karena jumlah itu termasuk hadis kemutlakan bohong. Pendapat yang lebih kuat adalah pendapat yang pertama. Berikutnya adalah yaitu mutawatir amali, yaitu amalan agama, ibadah yang dikerjakan oleh Nabi Muhammad SAW kemudian diikuti oleh generasi sampai sekarang. Hadis mutawatir maknawi berasal dari berbagai hadis yang diriwayatkan dengan lafaz yang berbeda-beda, tetapi jika disimpulkan mempunyai makna yang sama tetapi lafaznya tidak. Misalnya hadis tentang mengangkat kedua tangan dalam berdoa. Dalam penelitian As-Suyuti terdapat 100 periwayatan yang menjelaskan bahwa Nabi mengangkat kedua tangannya ketika berdoa dalam beberapa kondisi yang berbeda, seperti dalam sholat istisqa, pada saat hujan dan angin ribut, dalam suatu pertempuran, dan lain-lain. Maka disimpulkan bahwa mengangkat kedua tangan dalam berdoa mutawatir melihat keseluruhan periwayatan dalam kondisi yang berbeda tersebut. Yang terakhir yaitu mutawatir maknawi, yaitu hadis mutawatir yang berasal dari berbagai hadis yang diriwayatkan dengan lafaz yang berbeda-beda, tetapi jika disimpulkan mempunyai makna yang sama tetapi lafaznya tidak. Yang ketiga itu mutawatir maknawi, yaitu hadis mutawatir yang berasal dari berbagai hadis yang diriwayatkan dengan lafaz yang berbeda-beda, tetapi jika disimpulkan mempunyai makna yang sama tetapi lafaznya tidak. Mengingat syarat-syarat hadis mutawatir sangat ketat, terutama hadis mutawatir lafzi, maka Ibnu Hibban dan Al-Hazimi menyatakan bahwa hadis mutawatir lafzi tidak mungkin ada. Pendapat mereka dibantah oleh Ibnu Solah. Dia menyatakan bahwa hadis mutawatir termasuk yang lafzi memang ada, hanya jumlahnya sangat terbatas. Menurut Ibnu Hajar Al-Asqalani, hadis mutawatir jumlahnya banyak, namun untuk mengetahuinya harus dengan cara menyelidiki riwayat-riwayat hadis serta kelakuan dan sifat perawi, sehingga dapat diketahui dengan jelas kemustahilan perawi untuk sepakat berdusta terhadap hadis yang diriwayatkannya. Hadis ahad, yaitu hadis ahad. Hadis ahad adalah kabar yang diriwayatkan oleh satu orang, dua orang, atau lebih yang tidak mencapai tingkatan mutawatir. Hadis ahad terbagi menjadi 3 jenis, yaitu hadis masyhur, hadis aziz, dan hadis gharib. Hadis ahad bisa dipakai sebagai dasar untuk beramal dan dasar akidah, namun harus memenuhi syarat-syarat qabulnya sebuah hadis ahad tersebut. Ahad menurut bahasa adalah kata jamak dari wahid atau ahad. Bila wahid ada atau ahad berarti satu, maka ahad sebagai jamaknya berarti satu-satu. Sedangkan menurut istilah, hadis ahad adalah hadis yang jumlah rawinya tidak sampai pada jumlah mutawatir, tidak memenuhi syarat mutawatir, dan tidak pula sampai pada derajat mutawatir. Macam-macam hadis ahad. Hadis ahad dibagi menjadi 3, yaitu hadis masyhur, hadis aziz, dan hadis gharib. Hadis masyhur adalah hadis yang diriwayatkan oleh 3 orang perawi atau lebih pada setiap tingkatan sanad, selama tidak sampai kepada tingkat mutawatir. Di samping itu juga ada istilah lain yang sering disamakan dengan masyhur, yaitu mustafid, di mana al-mustafid secara bahasa adalah isim fa'il dari istifada, yang berarti dari kata fadha, yang berarti melimpahkan. Yang kedua adalah hadis aziz, hadis yang perawinya tidak boleh kurang dari 2 orang pada setiap tingkatan sanadnya, namun boleh lebih dari 2 orang, seperti 3, 4, atau lebih, dengan syarat bahwa salah satu tingkatan sanad harus ada yang perawinya terdiri atas 2 orang. Yang ketiga adalah hadis gharib, yaitu hadis
mutawatir yang berasal dari berbagai hadis yang diriwayatkan oleh hadis yang berbeda-beda. Tetapi jika setiap hadis yang diriwayatkan oleh seorang perawi, baik setiap tingkatan sanad atau pada sebagian tingkatan sanad, dan bahkan mungkin hanya pada satu tingkatan sanad disimpulkan mempunyai makna yang sama, tetapi lafadznya tidak. Menurut bahasa gharib adalah sifat musyabahat yang berarti al-munfarid, yaitu yang menyendiri atau jauh dari kerabatnya. Perbandingan hadis mutawatir dan hadis ahad. Yang pertama adalah dari segi jumlah rawi. Hadis mutawatir diriwayatkan oleh para rawi yang jumlahnya begitu banyak pada setiap tingkatannya, sehingga menurut adat kebiasaan mustahil mereka sepakat untuk berdusta. Yang kedua adalah dari segi pengetahuan yang dihasilkan. Hadis mutawatir menghasilkan ilmu qat'i atau pengetahuan yang pasti atau ilmu daruri, bahwa hadis itu sungguh-sungguh dari Rasulullah sehingga dapat dipastikan kebenarannya. Sedangkan hadis ahad menghasilkan ilmu zanni atau pengetahuan yang bersifat dugaan, bahwa hadis itu berasal dari Rasulullah sehingga kebenarannya masih berupa dugaan pula. Yang ketiga adalah dari segi kedudukan. Hadis mutawatir sebagai sumber ajaran Islam memiliki kedudukan yang lebih tinggi dari hadis ahad. Sedangkan kedudukan hadis ahad sebagai sumber ajaran Islam berada di bawah kedudukan hadis mutawatir. Yang keempat adalah dari segi kebenaran keterangan matan. Dapat ditegaskan bahwa keterangan matan hasil hadis mutawatir mustahil bertentangan dengan keterangan ayat dalam Al-Quran. Sedangkan keterangan matan hadis ahad mungkin saja tidak mustahil bertentangan dengan keterangan ayat Al-Quran. Sekian dari kami atas presentasinya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.